Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau mampir ke video ini. Hari ini kita kembali lagi ke segmen cerita malam. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Siksa Dunia. 8 Mei yang lalu adalah hari ulang tahun kakak kandungku satu-satunya yang telah meninggal dunia 38 tahun yang lalu. Sudah lebih dari 38 tahun, namun aku belum bisa melupakan teriakanku itu. Teriakan yang sepertinya ditakdirkan untuk menyatu dalam jiwaku seumur hidupku. Bila aku teringat tentang segala yang terjadi pada kakakku, maka kepalaku pasti migrain dan mataku menjadi kabur. Aku bahkan bisa muntah bila aku mengingat dilema yang aku rasakan menghadapi kakakku pada waktu itu. Kakakku secara tiba-tiba berubah sikapnya, menuduh bapak kami yang tidak-tidak, dan ia 2 kali berusaha membunuh bapak kami. Aku tidak tahu mau percaya atau tidak ketika Mbah Suroso memvonis kakakku kerasukan jin iblis yang dikirim oleh seseorang. Namun sikap kakakku yang sangat-sangat tidak masuk akal itu membuat aku akhirnya percaya bahwa memang benar kakakku kerasukan jin iblis. Kakakku dicoba untuk disembuhkan, namun penyembuhannya tidak bisa sekali 2 kali. Sampai akhirnya aku harus melihat penderitaan kakakku yang dipasung sekian lama sebelum ia mendapatkan kesempatan untuk membunuh dirinya sendiri. Aku tidak bisa ziarah ke makam kakakku karena sekarang area pemakaman itu telah berubah menjadi sebuah instansi desa dan dusun di mana aku lahir dan besar. Sekarang sudah dimekarkan menjadi sebuah desa. Kami tinggal di sebuah dusun kecil yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan sekarang awal tahun 80-an. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku dan satu-satunya kakak yang terpaut 19 bulan dengan usiaku. Waktu itu kakakku kelas 2 SMA, kami sekolah di sekolah negeri yang berada di desa dan tiap hari harus naik sepeda sepanjang hampir 6 km dari rumah menuju sekolah. Kakakku memang wajahnya cantik, kulitnya juga putih bersih, rambut pendek sepundak dan tingginya juga di atas rata-rata. Dan katanya, kakakku juga mempunyai suara yang bagus untuk menjadi seorang penyanyi. Bapakku bekerja sebagai pegawai perkebunan nanas yang dimiliki oleh Haji Marwan. Kehidupan kami pada waktu itu berjalan normal seperti biasa yang terjadi selama belasan tahun ini. Tidak ada yang spesial. Sampai pada suatu hari, rumah kami didatangi oleh Fuad, seorang pemuda dari desa yang merupakan pemain seruling dari orkestra musik yang cukup dikenal di kabupaten kami. Fuad mengajak kakakku untuk menjadi bagian dari orkestra musik sebagai penyanyi latar belakang, menemani Marni, penyanyi tunggal yang sangat terkenal di kabupaten kami. Awalnya memang ibu kami yang paling keberatan. Namun karena kakakku terus mendesak, akhirnya kami sekeluarga setuju dan memberikan restu bagi kakakku untuk ikut menyanyi di sebuah hajatan kawinan di kecamatan yang jaraknya sekitar 1 jam naik mobil dari dusunku. Memang benar, kakakku akhirnya terbukti membantu keadaan ekonomi keluarga kami. Kami bahkan dapat membeli sebuah televisi baru dan akhirnya menjadi tradisi aku dan ibuku menonton film cerita akhir pekan di TVRI. Kakakku juga pintar mengatur kegiatan sekolah dan kegiatannya menyanyi sekaligus menjaga dirinya.
sehingga ibu tidak lagi memikirkan ketakutan-ketakutannya. Namun terkadang memang kebahagiaan itu hanya datang sebentar, dan akhirnya badai menghantam keluarga kami. Tidak seperti biasanya, pagi ini kakakku bangun dan mengaku sakit. Badannya panas, ibu minta aku pergi sekolah sendiri, sementara kakakku istirahat. Sebelum berangkat sekolah, aku sempat melihat kakakku minum air jahe dan ibu mengompres tubuh kakakku dengan luluran bawang merah. Aku pergi sekolah sendirian pada hari itu, dan setiba aku pulang sekolah, aku melihat kedua orang tuaku sedang berteriak satu sama lain. Aku tentu saja kaget. Aku belum pernah melihat kedua orang tuaku seperti sedang berantem. Kedua orang tuaku terdiam begitu menyadari aku melihat mereka, dan tanpa berkata-kata, bapakku keluar dari rumah dan pergi entah kemana. Aku melihat dengan jelas air mata yang keluar dari mata ibuku, dan tiba-tiba aku mendengar suara teriakan kencang kakakku dari dalam kamar tidur. Aku kaget dan berniat melihat kakakku, namun dicegah oleh ibu. Tidak berapa lama kemudian, suara teriakan-teriakan kakakku berubah menjadi kalimat-kalimat yang isinya sungguh tidak masuk akal untukku. Kakakku menuduh bapakku melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Kakakku mengeluarkan kalimat-kalimat yang memalukan dan menjijikkan yang membuat ibuku kembali menangis. Aku syok. Apa-apaan ini? Kenapa kakakku bersikap seperti itu? Ibuku bercerita bahwa kakakku tiba-tiba berubah sikapnya kepada bapak, seperti sangat membenci bapak, dan yang tidak bisa dipercaya, kakakku berkata, "Mohon maaf, kalimat-kalimat ini tidak bisa kuungkapkan ke penulis yang mewawancarai saya." Aku syok berat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tidak lama kemudian, aku nekat mencoba berkomunikasi dengan kakakku. Namun tidak ada jawaban dari kamar yang dikunci kakakku dari dalam. Suara-suara kakakku yang tadi berteriak juga sekarang telah berubah menjadi keheningan. Ibuku mulai gelisah, takut terjadi apa-apa. Aku sendiri juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku berteriak, ibu berteriak, memukul-mukul pintu, namun tidak ada suara apapun dari kamar itu. Ibuku sudah hampir pingsan. Aku memegangnya dan membantunya untuk menenangkan diri. Mbah Suroso, sesepuh dari dusun kami yang sekaligus ayah dari Ustadz Ibrahim, guru agama di sekolah negeri sekaligus guru mengaji di dusun kami, datang bersama bapakku. Aku terlihat tenang begitu melihat bapak datang bersama Mbah Roso. Mbah Roso berusaha berkomunikasi dengan kakakku. Selang 10 menit kemudian, pintu itu tiba-tiba dibuka dan kakakku keluar dari dalam kamar dengan wajah yang berantakan, pakaian yang kusut, mata yang melorot, dan berkata dengan suara yang berbeda sambil tangannya menunjukkan ke arah ibuku. Mbah Roso mendekati kakakku dan memegang kepalanya dengan satu tangannya sambil berucap agar kakakku beristighfar, menyebut nama Allah. Namun tangan Mbah Roso ditepis oleh kakakku. Tiba-tiba kakakku berlari ke arah bapakku dan berusaha mencekik bapakku. Kami bertiga berusaha menghentikan kakakku. Akhirnya kakakku diseret masuk ke kamarnya. Ibuku berusaha mengikuti masuk, namun dicegah oleh bapakku dan pintu dikunci dari dalam. Aku mendengar kakakku yang tetap berteriak dalam suara-suara yang aneh dan penggalan ayat kursi yang dibaca oleh Mbah Roso. Akhirnya teriakan-teriakan kakakku berubah menjadi keheningan.
Beberapa saat kami di luar menunggu, dan akhirnya mereka keluar sambil menutup pintu kamar. Namun belum sempat pintu itu ditutup, ibu sudah lari masuk ke dalam tanpa dapat dicegah oleh bapakku. Akhirnya bapakku menemui ibu masuk ke dalam kamar. Mbah Roso berkata kepadaku bahwa kakakku telah kesurupan atau kerasukan jin iblis. Aku sendiri bingung mau percaya atau tidak. Namun sikap yang dilakukan oleh kakakku sungguh sebuah hal yang mustahil dilakukan oleh kakakku, yang benar-benar kakakku. Setelah itu ibuku terjatuh dan pingsan di dalam kamar. Setelah ibu kembali siuman, Mbah Roso yang sudah memutuskan akan melakukan ruqyah pada kakakku pamit pulang. Ibuku bertanya kembali kepada bapakku, "Kenapa kakakku bisa menuduh ayahku yang tidak-tidak?" Ayahku menenangkan ibuku dan kembali bertanya, "Apakah ibuku percaya dengan apa yang dituduhkan oleh kakakku?" Sore itu adalah sore yang paling panjang, paling melelahkan sepanjang hidup kami bertiga. Malam tiba dan Mbah Roso datang bersama Ustadz Ibrahim, siap melakukan ruqyah. Bapakku membuka pintu kamar yang dikunci dari luar dan mempersilahkan Mbah Roso dan Ustadz itu masuk. Dalam kamar, mulai terdengar lagi suara-suara teriakan, memecah keheningan malam, hingga para tetangga mulai berdatangan mencoba untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah. Aku dan ibuku berada di luar kamar sehingga kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar tersebut. Mereka berada di kamar itu cukup lama sampai akhirnya suara berontak, suara teriakan, suara ayat-ayat suci Al-Quran hilang berganti menjadi keheningan. Ustadz Ibrahim membuka pintu kamar dan mengatakan ruqyah telah berjalan sebagaimana mestinya, namun belum sepenuhnya selesai dan sekarang kakakku telah sadar kembali. Ibuku menghambur ke dalam sambil menangis dan memeluk kakakku. Kakakku memeluk ibuku dengan menangis. Di situ dapat melihat dan menilai betapa sakralnya hubungan ibu dan anak. Aku menangis karena bahagia memeluk kakakku yang badannya terlihat kaku. Wajahnya yang sekarang menghitam dengan kerut-kerut yang terlihat jelas. Setelah semuanya pulang, bapakku memberikan botol berisi air yang telah dibacakan oleh ayat-ayat suci oleh Ustadz Ibrahim. Air tersebut harus dihabiskan dan diminum oleh kakakku. Akhirnya bapakku menambahkan, menurut Ustadz Ibrahim, kakakku telah dirasuki oleh jin seorang nenek tua yang dikirim oleh seseorang yang tidak suka pada kakakku. Namun orang tersebut siapa? Ustadz Ibrahim tidak mau memberitahu. Bapakku menambahkan agar kami tidak perlu takut karena Ustadz Ibrahim telah berkomunikasi dengan jin nenek tua itu untuk keluar dari tubuh kakakku. Dan mereka akan melakukan ruqyah yang kedua kalinya 7 hari lagi. Besoknya bapakku pergi tanpa memberitahu apapun kepada kami. Aku tidak diizinkan ke sekolah dan mendapatkan perintah untuk menjaga rumah dan menemani ibu dan menjaga kakakku yang masih tidur. Ibuku tertidur di sebelah kakakku. Aku dapat merasakan penderitaan dan kelelahan ibu dan aku juga bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh kakakku. Agak sore bapakku pulang dan bercerita bahwa ia menemui Fuad. Menurut Fuad, tidak ada yang salah pada kakakku. Bahkan Haji Ridwan suka dengan penampilan kakakku dan berencana akan memberikan kesempatan pada kakakku untuk menyanyi solo di acara di mana Marni tidak bisa hadir.
Bapakku juga menambahkan bahwa ia tidak bisa jujur pada Fuad mengenai kakakku yang terkena serangan gaib. Bapakku tidak kepingin kondisi kakak itu diketahui oleh Fuad dan orang-orang orkestra musik. Di malam tersebut, di mana kami semua berpikir bahwa masalah sudah hampir selesai, di mana kita semua sedang terlelap, tiba-tiba kami terbangun karena teriakan kakakku. Dengan memegang sebelah golok yang biasa dipakai oleh bapakku di kebun nanas, kakakku berusaha membunuh bapakku. Bapakku berhasil mengelak dan golok itu berhasil melukai lengan bapak. Bapakku berlari dari arah luar dengan kakakku mengikuti seperti orang yang benar-benar kesetanan mengejar bapakku. Peristiwa itu membuat geger satu dusun. Aku tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Namun di rumah ibu berteriak histeris dan memecahkan apa saja yang ia dapat pecahkan. Siksa dunia itu nyata. Rupanya para warga dusun berhasil menangkap kakakku dan aku bisa melihat darah yang ada di tubuh kakakku. Mereka membawa kakakku yang masih berontak dan berteriak masuk ke dalam kamar dan pintu dikunci dari luar. Aku mendengarkan para lelaki-laki itu berbicara untuk memasung kakakku. Pada malam itu juga diputuskan hanya ada satu solusi bagi kakakku, yaitu dipasung. Tidak berapa lama kemudian Mbah Roso beserta Ustadz Ibrahim datang dan masuk ke kamar. Sebelum pintu itu tertutup, aku sempat melihat Ustadz Ibrahim mencipratkan air yang ada di dalam genggamannya ke dalam kamar. Aku merasa kali ini adalah ruqyah yang kedua yang dilakukan ke kakakku. Sama seperti pertama kali, ini juga terdengar suara-suara aneh dan teriakan-teriakan histeris kakakku tentang bapakku dan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan dengan kencang oleh Ustadz Ibrahim. Entah kapan aku tidak sadar, pasung itu siap dan dibawa masuk ke dalam kamar dengan perintah dari Ustadz Ibrahim. Aku juga baru sadar dengan kehadiran Mbak Ani, dukun beranak di dusunku yang mengikuti masuk dalam kamar dan kamar tertutup dari dalam. Aku tidak tahu apa yang dilakukan Mbak Ani di dalam kamar itu. Pintu kamar dibuka. Kakakku yang sekarang dalam keadaan lemas, tidak berdaya dengan paksa ditidurkan di ranjang dan kedua kakinya dipasung. Kami semua tidak dapat tidur pada malam itu. Kami berjaga setiap malam melihat kondisi kakakku yang sudah lemas, tidak berdaya dan tertidur. Ibuku kembali lagi bertanya kepada bapak, kesalahan apa yang bapakku lakukan pada kakakku? Pada saat itu aku menghindar dan lari ke dalam kamar bapak dan ibu. Aku tidak mau mendengarkan percakapan mereka. Paginya, aku dan ibu memilih untuk kakakku dirawat di rumah sakit, meskipun rumah sakit jiwa sekalipun. Namun menurut bapakku, penyakit yang diderita oleh kakakku bukan gangguan jiwa normal, melainkan gangguan jiwa yang sifatnya gaib, sehingga rumah sakit jiwa sekalipun tidak akan bisa menenangkan kakakku. Dan malah bapakku takut kalau kakakku akan menimbulkan masalah baru di sana. Terus terang pada saat itu aku menghadapi dilema. Yang bapak jelaskan itu ada benarnya. Namun, adik mana yang tega melihat kakaknya dipasung? Sampai suatu siang, pada saat aku ditugaskan untuk menyuapi kakakku, di sanalah aku menyaksikan sendiri peristiwa yang sampai sekarang tidak masuk akal bagiku. Kakakku berkata beberapa hal yang tidak mungkin aku ceritakan pada orang yang mewawancaraiku. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang tahu tentang hal-hal tersebut. Kali ini aku benar-benar merasakan takut ketimbang syok atau kasihan. Aku masih ingat senyuman kakakku dan itu bukan kakakku. Aku bersumpah itu bukan kakakku. Aku ingat pada saat itu aku memilih untuk menjauh dari kakakku.
Ibuku hanya bisa menyumpahi orang yang mengirim teluh tersebut. Ibu mana yang tidak syok, marah, dan histeris melihat anaknya menderita karena dikirimi teluh ilmu hitam? Apa salah anak saya? Apa dosa anak saya? Itu kalimat yang diucapkan terus oleh ibu saya tanpa henti, yang membuat dada saya dipenuhi oleh kemarahan, dan akhirnya saya bertanya pada Ustadz Ibrahim, siapa pengirim teluh tersebut? Ustadz Ibrahim memberikan nasihat, lebih baik tidak perlu tahu siapa pengirim teluh tersebut dan fokus pada penyembuhan kakak saya. Ingin rasanya saya memaksa Ustadz Ibrahim untuk memberitahukan nama pelaku ilmu hitam tersebut. Satu sekolah sudah memberikan status baru untuk kakak, yaitu orang gila. Ternyata di kemudian hari kita sadar, ternyata si Rina yang rumahnya di pojok dekat sungai, dialah yang aktif membuat nama kakakku rusak di sekolah. Ibu saya bukan lagi seperti ibu saya yang dulu. Ibu saya sekarang seperti dipenuhi oleh kegelisahan, persis seperti orang depresi. Bapak saya menjadi orang yang gampang marah dan sekarang selalu banyak menghabiskan waktu di luar. Dan akhirnya kakakku kembali lagi di ruqyah untuk yang ketiga kalinya. Aku bingung kenapa ruqyah ini tidak pernah bisa mengusir secara benar-benar iblis yang ada dalam tubuh kakakku. Aku sebenarnya sudah capek, sudah stres mendengar teriakan-teriakan kakakku. Kakakku kemungkinan besar sudah sembuh ketika diruqyah untuk yang ketiga kalinya. Namun bapakku tidak bisa melihat perubahan itu, dan ibuku yang mencoba protes malah mendapatkan makian. Karena pemasungan yang terus-menerus membuat kakakku benar-benar gila, stres dan depresi, hingga akhirnya pada suatu sore aku dan ibuku tidak kuasa untuk memenuhi permintaan kakakku untuk melepaskannya dari pemasungan tersebut sebentar saja ketika ayahku lagi di luar rumah. Meskipun tidak mudah, akhirnya aku dan ibu berhasil membebaskan kakakku dari belenggu tersebut. Kakakku tampak tersenyum meskipun aku bisa merasakan. Pasti dia merasakan sakit dengan luka-luka seperti itu pada kedua kakinya. Kakakku mencoba untuk berdiri. Aku dan ibuku membantu dengan memegangnya di kedua sisi. Kakakku berjalan ke arah dapur. Dia ingin sekali membuat teh manis kesukaannya yang selalu dia buat sendiri. Dengan terkeok-keok, kakakku perlahan menuju ke dapur membuat teh manis. Aku dan ibuku bahagia. Akhirnya kakakku bisa normal kembali. Kakakku telah hadir kembali di rumah ini. Aku dalam hati punya rencana tidak akan kembali memasung kakakku. Meskipun bapakku memarahiku, aku siap melawan bapakku kali ini. Kakakku meminum teh manis buatannya sendiri seperti orang yang sudah berhari-hari tidak minum air. Dan akhirnya bertemu dengan oasis, surga di tengah teriknya padang gurun. Kami mendengar suara di luar. Sepertinya bapakku sudah datang. Ibuku berlari keluar. Aku secara perlahan memberitahu kakakku rencanaku. Aku tidak sadar, kakakku yang berada di posisi membelakangiku, rupanya mengambil pisau dapur dan menyayat nadinya sendiri hingga darahnya memuncrat sampai ke wajahnya, dan tidak lama kemudian tubuhnya ambruk ke lantai kayu rumah kami. Aku hanya bisa bengong untuk beberapa saat, lalu berteriak dengan kencang. Sampai hari ini, aku menceritakan kisahku ini, aku masih belum bisa melupakan teriakan tersebut di hati terkutuk itu. Semua yang dialami oleh keluargaku, bagiku itu adalah sebuah siksa dunia.
Aku tidak tahu apa dosa kami sehingga kami harus menjalani kehidupan seperti itu. Aku selalu berdoa semoga suatu saat nanti Allah berkehendak supaya aku bisa melupakan teriakanku itu dan bisa melupakan semua masa lalu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terkadang hidup itu tidak seindah iklan sekeluarga di televisi. Banyak dari kita yang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita inginkan, dan itu adalah realitas kehidupan. Begitulah ceritanya. Jika teman-teman menikmati kisah horor ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman lainnya yang juga suka video horor. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.